Jadi ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan dari usia lahir, begitu lahir sampai dengan usia 6 bulan, tanpa ada makanan atau minuman lain yang masuk ke dalam bayi tersebut. Jadi semata-mata karena hanya ASI. Kenapa diberikan? Karena kita tahu bahwa otak yang tumbuh sampai dengan 2 tahun, dari dalam kandungan sampai dengan 2 tahun, itu maksimal di usia 2-3 tahun. Itu sudah mendekati otak orang dewasa, di mana makannya semata-mata hanya ASI. Dan fungsi otak kita tahu bahwa dia mengatur segala fungsi metabolisme tubuh ya. Jadi semua fungsi ya, baik dia mengatur gerak, mengatur bicara, mengatur kepandaian, mengatur organ di seluruh tubuh kita, fungsinya. Jadi itu sangat penting, sehingga ASI itu memang sangat penting. Cara menyimpan ASI yang benar itu pertama, kalau dia ASI-nya itu setelah ditampung, kemudian disimpan, ditaruh di luar temperatur biasa, di luar lemari es, itu kira-kira bertahan sampai 8 jam. Jadi itu ditutup rapat di dalam suatu tempat, gelas, ya, kemudian kalau perlu ditambah bungkus plastik yang lain supaya tidak terkena kontaminasi dengan kuman yang lain. Kalau di dalam lemari es itu ada 2 tempat, satu yang bawah itu namanya pendingin, cooler. Di situ hanya bertahan 5 kali 24 jam, ya. Tapi dia dingin, jadi waktu mau diberikan pada si bayi harus diangetkan dulu, bukan direbus karena dia akan rusak ASI-nya, ya. Nah, yang terakhir di atas freezer pembeku, dia tahan sampai antara 6 sampai 8 bulan. Itu kalau kita mau pergi lama, kita tampung dulu ASI-nya jadi es lilin, ya. Nah, sehingga dia akan ditaruh di freezer itu, kita kasih tanggal dan kita kasih jam pemberian. Jadi orang rumah nanti akan memberikan sesuai dengan tanggalnya, tapi ingat memberikannya tidak boleh pakai dot, tapi pakai sendok, sehingga waktu ibunya kembali, perlekatan bayi terhadap si ibu tetap sempurna. Sebetulnya susu itu sendiri bersifat sebagai anti toksin, apa artinya menyerap racun. Sehingga kalau kita memberikan obat pada susu, maka dia fungsi si obat itu tidak bisa optimal untuk bekerja pada tubuh si anak yang diberi obat tersebut. Jadi saya tidak menganjurkan untuk mencampur obat dengan susu, tetapi diberi jarak ya sekitar setengah sampai 1 jam, ya, apakah sebelum atau sesudah pemberian susu, antara obat dengan susu. Demikian. Selamat Hari ASI dan Pekan Menyusui Sedunia.